Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khosana bi Muhammadin wa angqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad SAW dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya. Dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan wahai ya Rasulullah yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilan wahai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah bab rukun iman. Perihal rukun iman itu ialah yang pertama amantu billah, yang kedua wal malaikatihi, yang ketiga wa kutubihi, yang keempat wa rasulihi, yang kelima wal yaumil akhir, yang keenam wa qadri akhir warihi minallahi ta'ala. Artinya aku percaya adanya Tuhan Allah Ta'ala. Apakah cukup dengan keyakinan begitu saja? Apakah adanya yang ada itu berada di arsy atau di langit sebelah, ataukah berada dalam surga? Kepercayaan yang seperti itu adalah kepercayaan orang taklid buta, karena orang kebanyakan mereka raba sendiri-sendiri, sedang dalil ada mengatakan wa nahu aqrabu ilaihi min hablil warid, artinya dekat urat lehermu dengan daging, maka dekat lagi Tuhan itu. Jadi makna rukun iman yang pertama tadi harus begini dan tidak bisa dicari dengan dalil yang lain. Jadi amantu billah ini harus diartikan dengan sesungguhnya percaya bahwa kehidupan sendiri, kehidupan wujud ini selama hidup ini adalah tanda adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelasnya kepada kita bahwa dunia ini pasti di dalam ruang lingkup hidupnya Tuhan. Sedangkan sifat hidup ini adalah zat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya. Yang ke satu amantu billah, artinya itu aku percaya adanya Allah. Yang kedua wal malaikatihi, artinya dan percaya kepada malaikatnya. Yang ketiga wa kutubihi, artinya dan percaya kepada kitab-kitabnya. Yang keempat wa rasulihi, artinya dan percaya kepada rasul-rasulnya. Yang kelima wal yaumil akhir, artinya dan percaya kepada hari akhir. Dan yang keenam wal qadri akhir, artinya dan percaya kepada takdir baik dan buruknya semuanya dari Allah Ta'ala. Sekarang baiklah kita uraikan satu persatu. Yang pertama amantu billah, artinya percaya kepada adanya Allah. Belumlah benar pernyataan ini kalau kita belum kembali kepada roh lagi dan perasaan. Dalil sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Jadi kita tak usah repot mencari Tuhan. Tuhan ada pada kamu di mana saja kamu berada. Kesimpulannya ialah pandangan dan tatapanmu itulah tandanya adanya Tuhan yang ada.
la maujuda bihaqqin illallah, artinya tidak ada yang maujud di dalam alam ini kecuali Allah Ta'ala. Rukun iman yang kedua, wal malaikatihi, artinya percaya kepada malaikatnya. Dalam pandangan ma'rifatullah, iman kepada malaikat tidak sekedar mengakui keberadaan mereka sebagai makhluk Allah yang tak terlihat. Lebih dari itu, seorang yang makrifat memahami bahwa malaikat adalah medium yang membawa perintah-perintah ilahi ke dalam ciptaan. Malaikat dipahami sebagai representasi dari kekuatan-kekuatan Allah yang mengatur alam semesta. Setiap fenomena yang terjadi, baik dalam alam fisik maupun batin manusia, diatur oleh para malaikat yang menjalankan perintah Allah. Dengan mengenal malaikat, seorang arif menyadari peran mereka dalam penyucian jiwa dan dalam membawa energi ilahi kepada makhluk. Nah, begitulah kenyataannya malaikat pada diri kita ini tidak akan hilang dengan badan kita ini. Siang dan malam terus bekerja tiada hentinya. Jadi gerakan dalam melihat, mendengar, mencium, dan dalam bicara, pengawasannya ialah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Rukun iman yang ketiga, wa kutubihi, artinya percaya kepada kitab-kitabnya. Dalam pandangan ma'rifatullah, konteks kitab-kitab Allah seperti Al-Quran berarti lebih dari sekedar mempelajari teks secara lahiriah. Mengenal kitab Allah adalah memahami bahwa kitab suci adalah perkataan langsung dari Allah yang berisi pengetahuan rahasia atau batiniah tentang wujud dan keberadaan. Dalam makrifat, seorang hamba berusaha untuk membuka lapisan-lapisan batiniah dari kitab suci, sehingga makna terdalam dari ayat-ayat Allah tersingkap. Setiap ayat menjadi pintu menuju pengetahuan ilahi. Kitab Allah adalah jalan menuju Allah, dan seorang arif melihat bahwa hakikat kitab itu juga ada dalam dirinya. Karena manusia yang sempurna adalah cerminan dari kitab ilahi yang hidup. Jadi yang benar-benar percaya kepada kitabnya itu seperti Al-Quran harus dirangkap dengan wujud kita ini. Jadi begini, kalau kita belum mengetahuinya, kita harus percaya kepada takdir yang sudah tertulis kepada diri kita sendiri. Kita harus yakin dengan adanya takdir Tuhan itu, tulisan wujud kita ini yang sesungguhnya. Kalau kita sudah ainul yakin dan hakul yakin, kita bisa sabar dalam menghadapi apapun juga. Karena pohon ilmu itu adalah sabar dan ridho. Tentunya sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Jadi iman kepada kitab-kitabnya itu umum. Persoalan di luar Alkitab, manusia tidak ada yang tahu terkecuali Allah. Memang ada persoalan di luar kitab, tetapi amat sulit mencapainya. Itulah yang disebut mukasyafah, yang tiada huruf, tiada suara, dan tiada kata-kata. Ini adalah rahasia yang amat dalam dan amat dahsyat, dan tidak seorang pun yang mendapatkannya kecuali kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak ada yang menghalanginya. Dia sanggup merubah yang tak dapat dirubah oleh makhluk. Sedang perubahan yang ada pada makhluk ini adalah perubahan pada prasangkamu saja. Tuhan kuasa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Fahamkanlah wahai sekalian tholib. Rukun iman yang keempat, wa rasulihi, artinya percaya kepada rasul-rasulnya.
Iman kepada para rasul dalam ma'rifatullah mengajarkan bahwa para nabi dan rasul adalah cerminan sempurna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka adalah manusia yang telah mencapai pengetahuan penuh tentang Allah, dan tugas mereka adalah membimbing manusia menuju kesadaran akan Allah. Dalam pandangan makrifat, para nabi bukan hanya membawa wahyu, tetapi juga manifestasi dari cahaya ilahi yang menyampaikan kebenaran batin. Rasulullah Muhammad SAW misalnya dipandang sebagai nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran makrifat. Mengikuti ajaran Rasul berarti meneladani sifat-sifat mereka dan menjalani jalan spiritual yang mereka tempuh, yang membawa kepada penyaksian langsung terhadap Allah. Selanjutnya, rukun iman yang kelima, wal yaumil akhir, artinya percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat atau pembalasan. Kiamat besar hanya kita yakini dan kiamat kecil dapat kita rasakan masing-masing. Pertama, kiamat diri, yaitu hancur leburnya ke dalam nur Muhammad dan hingga sirna dan tuntas sampai tiada merasa lagi memiliki wujud lahir dan batin, dan akhirnya manunggal dengan kemaha agungan Tuhan atau manunggal dalam rahasia. Dan kiamat diri yang kedua ialah dikala sakaratul maut telah tiba. Inilah yang disebut kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Inilah pengertian wal yaumil akhir itu tadi. Yang terakhir sekali ialah rukun iman yang keenam, wa qadri akhir, artinya percaya kepada takdir baik dan takdir jahat datang daripada Allah juga. Maksudnya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan kamu dan setiap perbuatan kamu, dan yakinlah kita bahwa kita ini tidak mempunyai daya dan upaya kecuali dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Maka dengan adanya rukun iman yang keenam ini, tentunya kita menjadi sadar akan diri kita ini. Kesadaran itu timbul karena makrifat, dan makrifat itu timbul karena terbuka hijab atau dinding. Seorang ahli hakikat yang telah lupa kepada makhluk karena langsung melihat Allah Raja yang hak, mereka lupa dengan sebab musabab karena teringat kepada yang menentukan dan yang menjadikannya. Orang ini sebagai hamba yang menghadapi hakikat yang nyata. Baginya terang cahayanya dan sedang berjalan pada jalannya. Telah sampai pada puncaknya, hanya ia sedang tenggelam dalam alam cahaya, sehingga tidak kelihatan bekas-bekas makhluknya lagi, dan lebih banyak lupanya terhadap alam daripada ingatnya kepada makhluk. Lenyapnya atau leburlah dirinya dari tetapnya perasaannya, dan lupanya terhadap makhluk daripada ingatnya pada mereka. Demikianlah seorang ahli hakikat yang telah fana zohirnya dan fana batinnya kepada yang hak. Dan siapa yang telah fana dengan Allah, maka pasti ia lupa atau goib dari segala sesuatu. Orang ini pandangannya Allah semata. Siapa dalam tauhidnya itu seolah-olah sebagai hasil kepintarannya sendiri, maka tauhidnya itu tidak dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka. Semoga Allah kasih paham dalam pembahasan yang amat lembut ini. Oke, kita lanjut lagi. Bertemunya manusia kepada Tuhan dan sampainya kepadanya, itulah puncak harapan, dan dengan itulah dia mencapai kebahagiaan dan kerajaan besar.
bahwa dengan itulah dia akan lupa dan terhibur dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian atau menghadapnya makhluk kepadamu. Nikmat itu meskipun beraneka ragam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat Allah dan dekatnya kepada Allah. Demikian pula siksa. Siksa itu walau bagaimanapun aneka ragamnya, karena terhijab, dan sempurna nikmat itu karena melihat kepada Zat Tuhan yang Maha Mulia. Maha suci Allah yang sengaja tidak memberi tanda kepada walinya kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya, sebagaimana tidak menyampaikan dengan mereka kecuali kepada orang yang hendak disampaikannya untuk mengenal Allah. Itulah hikmah yang maha tinggi. Cukup sekian dulu kajian kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.